Selamat datang di layar komputer gua. Kali ini kita mau bahas sedikit terkait basic teori. Apa sih itu yang namanya red team maupun itu blue team. Nah, kita mulai dari sini. Kita lihat. Nah, pertama di sini adalah intro cyber security, offensive security, dan hacking of defense. Nah, di sini kita akan belajar perspektif penyerang. Kita lanjut. Nah, di sini ada what offensive security. Apa sih offensive security itu dan kenapa perlu dilakukan? Nah, pertama ini untuk penanganan proaktif. Yang kedua, kita bisa ngelihat perspektif dari lawan dan juga menambal celah yang ada. Hal paling gampang adalah dengan adanya red team dalam satu perusahaan dan adanya tim blue team dalam satu perusahaan. Red team itu kan posisinya penyerang. Nah, dia akan menyerang si website. Nah, nanti blue team untuk men-tracking dia jebol lewat mana, perspektif itu yang dicari. Nah, jebol lewat mana dan kita bisa, si perusahaan atau organisasi bisa nambal celah tersebut. Nah, itu yang disebut perspektif ofensif untuk menyerang dan nanti dianalisis oleh tim defensif untuk dibereskan masalah celahnya. Dan perspektif penyerang juga nanti dijelaskan bahwa kenapa bisa lewat sini dan kenapa bisa lewat sini celahnya gitu, atau lewat ini karena OpenSSH-nya masih 6.6 misalkan, jadi terlalu udah lama maka bisa diserang Metasploit dengan tools ini. Nah, itu bisa dijelaskan ke tim blue team dan nanti blue team bisa membereskan celah tersebut gitu. Nah, kita lanjut ke yang lanjutnya. Nah, kita ini untuk basic, untuk mengenal dulu ada yang namanya red team dan juga blue team. Nah, ini biasanya dalam suatu perusahaan itu beradu. Red team itu fokusnya dalam menyerang. Dia mencari celah dari setiap sistem yang ada gitu. Mau itu dari jaringan kantor, mau itu lewat website kantor dan sebagainya, untuk di cross check ada celah nggak dan coba jebol masuk. Untuk tadi yang dijelaskan di awal, perspektifnya adalah untuk lihat perspektif lawan, dan blue team nanti ngelihat perspektif itu untuk ngeberesin permasalahan yang ada. Nah, di sini how basic dulu, kenalin dulu ada yang, nah teman-teman mau jadi apa, blue team kah atau red team gitu. Kalau memang mau jadi red team, fokus di tools menyerang, tapi jangan lupa isi juga teman-teman untuk beberapa tools untuk pertahanan. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini apa sih yang ngebedain hacker mindset sama kita gitu ya, si red team. Kita itu kalau menyerang harus legal dan punya izin, makanya permission through return ethical hacking, else return crime atau jail gitu. Nah, kita itu bukan penjahat. Kenapa? Karena kita bekerja dan memang untuk memberitahu pihak perusahaan bahwa ada celah. Maka apa yang paling penting dalam ethical hacking ataupun red team adalah izin. Maka melakukan pertasan secara legal. Nah, kita lanjut ke slide terakhir. Kita akan belajar apa aja untuk red team. Nah, red team itu kita akan belajar pertama dari networking, terus juga Linux, scripting, sampai kalau teman-teman bisa buat script sendiri bukan hanya ngandelin tools, dan juga web apps security. Nah, ini akan video berseri, jadi subscribe untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut. Dan ada sedikit tips, belajarnya harus bertahap. Belajar bertahap agar progresnya terasa pelan tapi pasti. Jangan ingin langsung pelajari tools, karena ini diambil dari pengalaman pribadi saya. Dulu saya pribadi untuk belajar pentesting maupun untuk masuk ke red team adalah belajarnya ngacak, langsung belajar tools. Ternyata saya ngerasa bingung sebenarnya komen-komen ini untuk apa, atau belajar logikanya nggak ada gitu. Nah, maka belajarlah bertahap. Kita akan belajar dari basic Linux dulu kah, scripting dulu kah, networking dulu kah. Nah, nanti kita buat materinya secara dipisah kayaknya, tapi biar teman-teman bisa milih teman-teman mau belajar lewat yang mana dulu gitu. Tapi bertahap. Kalau networking dulu selesai, ya teman-teman ngerti dan ngerasa bahwa progresnya memang ada. Karena ketika teman-teman belajar yang ngacak, teman-teman ngerasa nggak bertumbuh. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, mungkin itu aja dari
konten kali ini kita akan lanjut ke pemahaman teori-teori yang lain. Jangan lupa subscribe, kalau ada pertanyaan jangan lupa komen. Sampai jumpa di pembahasan lainnya. Dadah.